Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini kita awali dengan suatu pertanyaan. Apakah surga itu tempat yang menyenangkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan apakah surga itu tempat yang menyenangkan, mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya surga itu. Kalau dituliskan di dalam buku My Life Today, halaman 129 paragraf yang ketujuh, dikatakan surga adalah suci dan kudus. Berarti surga adalah tempat yang tidak ada dosa. Surga adalah tempat yang suci dan kudus. Artinya di surga tidak ada orang yang suka menjelekkan orang lain. Atau orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Di surga tidak ada orang yang suka menggosip. Di surga tidak ada orang yang suka pamer. Di surga juga tidak ada orang yang gampang marah atau suka marah-marah. Iya kan? Di surga tentunya tidak ada orang yang suka membunuh, mencuri, atau berzina, atau berdusta, berbohong, dan lain-lain. Sekali lagi bahwa dikatakan surga adalah suci dan kudus. Dilanjutkan lagi, masih di kutipan yang sama dikatakan, dan mereka yang melewati gerbang kota Allah haruslah berpakaian kemurnian, batiniah, dan lahiriah di dunia ini. Artinya, orang-orang yang ada di surga adalah orang-orang yang suci atau murni secara batiniah dan lahiriah ketika mereka masih di dunia. Iya kan? Berarti ketika saya masih suka menceritakan kejelekan orang lain atau saya masih suka menggosip orang lain atau saya masih suka berbohong walaupun kecil-kecil di dunia ini ketika saya masih hidup, maka itu artinya saya belum bisa masuk di dalam surga. Karena kita lihat di kutipan ini dikatakan syarat untuk bisa masuk ke dalam gerbang kota Allah adalah kita harus murni secara batiniah dan lahiriah di dunia ini. Jadi ketika kita kembali kepada pertanyaan kita, apakah surga tempat yang menyenangkan? Tempat ini adalah tempat di mana tidak ada orang yang bergosip, tidak ada orang yang suka marah-marah. Tempat ini adalah tempat yang tidak ada pertikaian, perdebatan, karena surga adalah tempat yang suci dan kudus. Apakah itu menyenangkan bagi Anda? Jawaban dari pertanyaan ini akan berbeda-beda dari setiap kita yang mau menjawab, bukan? Tapi apapun jawaban kita, kalau kita mau masuk surga, maka kita harus meninggalkan dosa ketika kita masih hidup. Iya kan? Kita tidak bisa membawa karakter dosa kita ke dalam kerajaan surga. Di dunia inilah kita melepas dosa itu. Artinya, ketika kita masih suka memfitnah, menyakiti hati orang lain, ketika kita masih suka marah terhadap orang lain, masih suka berbohong walaupun kecil-kecil, walaupun sedikit-sedikit, mari kita tinggalkan itu semua ketika kita masih hidup sekarang. Karena ketika kita sudah meninggal, maka tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk merubah karakter kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah? Mungkinkah saya bisa berubah? Mungkinkah hati saya yang mencintai dosa ini, hati saya yang suka menceritakan kejelekan orang lain ini, bisa berubah? Mari kita lihat janji Tuhan di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Percayalah teman-teman,
ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima Roh Kristus di dalam hati kita, maka kita tidak akan lagi hidup di dalam daging. Keinginan-keinginan daging kita akan musnah, karena itu janji Tuhan. Dan kita akan hidup di dalam Roh. Keinginan hati kita, angan-angan kita, pikiran kita, kehendak kita akan dirubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika kita sudah memiliki hati yang murni, hati yang bersih, apa yang Tuhan katakan? Janji Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita sekali lagi bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga Tuhan, maka kita harus memiliki kemurnian secara batinia dan lahiriah. Dan pekerjaan itu harus kita lakukan sekarang di dunia ini. Karena ketika kita sudah meninggal nanti, maka kita tidak bisa merubah karakter kita. Perubahan karakter terjadi ketika kita masih hidup, pada saat kita hidup di dunia ini. Dan kita bisa berubah karena kuasa Kristus yang kita terima. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.